Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca doa dan basmalah terlebih dahulu. Wahid Isnin Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang debit. Yang pertama ada satuan volume. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruangan yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, berikut tangga satuan volume. Tangga satuan volume ada 7. Pertama, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir milimeter kubik. Nah, ciri dalam satuan volume itu adalah tanda kubik. Nah, tanda 3 di atas satuan. Nah, itu disebutnya kubik. Kalau 2 itu kan disebutnya kuadrat. Kalau volume itu bentuknya kubik atau 3. Syarat dalam tangga satuan volume juga sama seperti syarat satuan lainnya. Jika turun dikali, jika naik dibagi. Tapi bedanya di sini jumlah kali dan baginya. Kalau dalam satuan volume itu dikali 1000 dan dibagi 1000. Jadi kalau naik itu dibagi 1000, kalau turun dikali 1000. Kalau satu tangga berarti dikali 1000, 2 tangga dikali 100.000. Nah, ada juga di sini satuan volume dalam satuan liter. Di sini juga ada 7 sama 7 satuannya. Nah, tapi bedanya di sini kalau naik itu dibagi 10, kalau turun dikali 10. Jadi yang tadi mah dibaginya 10 karena bertanda kubik. Kalau di sini kan tidak ya, hanya kiloliter, hektoliter, liter, sentiliter, mililiter, dekaliter, desiliter. Jadi satuannya juga hanya tidak berpangkat gitu. Jadi dikalinya dikali 10 atau dibagi 10. Nah, jadi kalau satuannya liter, kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kalau turun satu tangga dikali 10, turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, dan seterusnya. Begitu juga kalau naik 1 tangga dikali 10, naik 2 tangga dikali 100, naik 3 tangga dikali 1000. Ada juga satuan yang lainnya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. 1 mililiter juga sama dengan 1 cc. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Jadi misalkan kalau ada contoh soal diketahuinya itu dalam satuan liter, tapi ditanyanya nanti dalam satuan volume kubik yang ini. Berarti kita rubah dulu menjadi desimeter dulu agar nanti jadi mudah. Dari desimeter bisa ke rubah meter, berarti tinggal naik ke 1 tangga. Contoh soal yang pertama, 4 hektometer kubik kita rubah menjadi meter kubik. Coba dari hektometer ke meter, naik atau turun? Turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti kita kalikan 4 dikali 1 juta. Berarti hasilnya 4 juta meter kubik. Lalu sekarang contoh soal nomor 2. 7 liter sama dengan berapa
sentiliter. Berarti dilihat liter ke sentiliter itu naik atau turun. Turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Berarti dikali 100. Berarti kita kali 7 dikali 100, hasilnya 700 centiliter. Contoh nomor 3. 2 km kubik sama dengan berapa dekameter kubik? Dilihat, kita rubah kilometer ke dekameter. Kilometer kubik ke dekameter kubik naik atau turun? Turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti dikali 1 juta. 2 dikali 1 juta dekameter kubik hasilnya 2 juta dekameter kubik. Contoh yang lainnya. 2 liter ditambah 3000 centiliter sama dengan berapa sentimeter kubik? Nah, di sini dari berbentuk satuan liter ke sentimeter kubik, ke satuan yang kubik. Nah, diingat tadi yang satuan yang ada dalam kotak. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti langkahnya kita rubah dulu. Si liter ini jadi desimeter kubik, CL juga jadi desimeter kubik. Maka 3000 centiliter sama dengan, kita rubah dulu centiliter jadi liter. Centiliter ke liter, naik atau turun? Naik. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Berarti kita bagi 100. 3000 dibagi 100 hasilnya 30 liter. Cara membaginya diingat, tinggal dicoret angka nolnya. Di sini kita coret nolnya 2. Sini juga kita coret nolnya 2. Berarti sisanya tinggal 30 dibagi 1. 30 bagi 1 hasilnya 30 liter. Nah, sekarang yang sentiliternya udah rubah jadi liter. Nah, berarti tinggal kita rubah jadi desimeter kubik. Yang 2 liter jadi 30,21 liter. Yang 2 liter, yang 2 liter itu berarti jadi 2 desimeter kubik. Yang 30 liter jadi 30 desimeter kubik. Atau 2 liter ditambah 30 liter sama dengan 32 liter. Lalu kita rubah jadi desimeter kubiknya menjadi 32 desimeter kubik. Nah, sekarang karena sudah berbentuk desimeter kubik, tinggal kita rubah ke sentimeter kubik. Desimeter ke sentimeter, naik atau turun? Turunnya berapa tangga? 1 tangga. Berarti 32 desimeter kubik sama dengan 32 dikali 1000. Hasilnya 32.000 cm kubik. Nah, saja ulangi ya. Kalau dari ini satuannya liter, terus ditanyanya ke dalam satuannya yang kubik, berarti kita harus rubah dulu jadi desimeter. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Yang kedua, mengenal debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Persamaan debit adalah volume dibagi waktu. Atau sama dengan debit sama dengan pi per T. V-nya V besar ya. Di mana satuan volume itu adalah desimeter kubik atau sentimeter kubik atau liter. Dan satuan waktu itu bisa detik, bisa menit, dan bisa jam. Dan satuan debitnya maka akan menjadi liter per detik atau sentimeter kubik per menit atau liter per jam atau meter kubik per jam. Nah, coba ayo kita hafalkan bersama. Persamaan debit. Debit sama dengan V per T. dVt atau bisa kita singkat jadi dVt. Jadi dVt. Nah, di mana dVt itu adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Selanjutnya ada dari rumus debit tadi yaitu dVt. Kita bisa cari volume dan waktu.
Nah, pertama cari waktu dulu. Waktu itu adalah volume dibagi detik. Dan volume itu adalah debit dikali waktu. Nah, untuk kita mudah menghafalkan ketiga rumus ini, mencari debit, volume, atau waktu, kita bisa juga pakai yang kemarin yang saja pernah kasih, pakai yang gambar segitiga. Pakai segitiga dibagi 2, terus taruh gini. Di sini adalah D. Nih, coba bentar kita ulangi ya. Kita bikin dulu segitiganya. Segitiga bagi 2, bagi sini. Di sini adalah D, sini adalah V, sini adalah V, dan di sini adalah T. Berarti kalau kita mau cari debit, tinggal V bagi T. Nih ada ininya nih, V bagi T. Kalau kita mau cari volume, tinggal dikali debit dikali waktu. Kalau kita mau cari waktu, tinggal volume dibagi debit. Jadi kalau yang ini itu adalah kali, yang ini itu adalah bagi, ini itu bagi, sedangkan garis ini itu adalah kali. Begitu ya cara mudah menghafalkan rumus debitnya. Jadi dalam segitiga di sini D, di sini T, dan di sini V. Atau debit sama dengan V per T, atau volume bagi waktu. Sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Nah, tadi kan debit itu apa? Coba diulang. Debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi, berapa banyak air yang mengalir dalam satuan waktu? Dalam penjelasan ini, dalam 1 detik, air mengalir sebanyak 2 liter. Misal contoh yang lainnya, 2 liter per menit. Berarti dalam 1 menit, air mengalir sebanyak 2 liter. Contoh soal. Nah, seperti yang tadi saja jelaskan, 2 liter per menit, artinya dalam waktu 1 menit, air tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Contoh nomor 2. 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam? Nah, di sini kita harus merubah satuannya, kita samakan. Karena di sini sudah sama liter dengan liter, berarti tinggal kita rubah yang detik sama jamnya. Kita rubah dari detik ke jam. 1 liter per detik sama dengan 1 liter per 1 per 3600 jam. Mengapa di sini 1 per 3600? Karena detik itu satuannya lebih kecil daripada jam. Jadi kita harus bagi untuk menghitungnya. Coba 1 jam ada berapa detik? 1 jam itu ada 3600 detik. Berarti kalau kita mau rubah detik ke jam harus dijadikan 1 per 3600. Setelah itu tinggal kita hitung. 1 liter dibagi 1 per 3600 jam. Hasilnya 3600 liter per jam. Sini itu cara menghitungnya seperti ini. Kita rubah jadi dikali. Jadi 1 dikali 3600 dibagi 1. Kan ini satu-satu tinggal coret. Sisanya 3600. Jadi hasilnya 1 liter per detik adalah 3600 liter per jam. Jadi kalau ada soal kayak gini harus disamakan dulu ya sholih dan sholihah satuannya. Contoh yang nomor 3. 60 meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik. Nah, ini sama kayak soal nomor 2. Rubah dulu meter kubik jadi liter, menit jadi detik. Coba meter kubik. Nah, diingat lagi tadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter
kubik. Berarti di sini kalau kita merubah meter kubik ke liter, kita rubah dulu jadi desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik, naik atau turun? Turun. Turunnya berapa tangga? Turunnya 1 tangga. Berarti dikali 1000. Maka 60 meter kubik sama dengan 60 dikali 1000 desimeter kubik. Hasilnya 60.000 desimeter kubik. Setelah itu, karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 60.000 desimeter kubik itu sama dengan 60.000 liter. Sehingga 60 meter kubik per menit sama dengan 60.000 liter per, kita rubah sekarang menit ke detik. 1 menitnya berapa detik? 1 menitnya 60 detik. Berarti tinggal kita bagi 60.000 liter dibagi 60 detik. Nah, diingat lagi cara membagi agar mudah dicoret apanya? Dicoret nolnya. Di sini kita coret nolnya 1. Coret nolnya 1, di sini juga coret nolnya 1. Berarti sisanya tinggal 6.000 dibagi 6. Tinggal bagi aja, 6 dibagi 6, 1. Terus sisa nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti hasilnya jadi 1 liter, 1000 liter per detik atau 60 meter kubik per menit sama dengan 1000 liter per detik. Nomor 4. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik. Dalam waktu 3 detik, berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, dalam contoh ini merupakan contoh soal bentuk cerita. Kalau soalnya bentuk cerita, kita harus cari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini yang diketahuinya adalah volume sebuah bendungan itu sebesar 1200 desimeter kubik. Jadi V sama dengan 1200 desimeter kubik. Lalu yang diketahui selanjutnya adalah waktunya 3 detik. Dan yang ditanyakannya adalah debit air pada pintu bendungan adalah, coba diingat lagi, rumus debit adalah V per T atau volume dibagi waktu atau dVT. Nah, coba sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Tadi volumenya berapa? Volumenya itu 1200. Waktunya 3 detik. Tinggal kita bagi 1200 dibagi 3. Nah, cara mudah kalau menghitung seperti ini, nolnya kita kesampingkan dulu. Kita fokus dengan angka 12 bagi 3 dulu aja. 12 bagi 3 hasilnya 4. Terus sisanya tinggal masukin nolnya. Nolnya sisanya ada berapa? Ada 2. Berarti jadi 400. Maka volume air pada pintu bendungan adalah debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa sholih dan sholihah dihafalkan dan diingat-ingat tentang satuan volumenya maupun rumus debitnya. Coba Ustazah ingatkan lagi. Rumus debit itu sama dengan dVT atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Lalu untuk mudah menghafal tadi bagaimana? Pakai rumus dalam segitiga. Nah, di sini adalah D, di sini V, di sini T. Baik, cukup ya. Saja cukupkan dengan diakhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Syukron, semangat terus ya belajarnya Ananda Solih dan Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.